Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifa Syafa Nabila dengan NPM 2412011468. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perasuransian dan pertanggungan serta ruang lingkupnya. Di sini ketika saya menjelaskan materi, di akhir teman-teman ketika ada yang tidak jelas boleh bertanya kepada saya. Secara klasik, pertanggungan diatur pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang kita kenal dengan KUHD. Pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana penanggung mengaitkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian atas kerugian, kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat suatu peristiwa yang tidak pasti. Di sini saya akan menjelaskan pertanggungan dan asuransi menurut para ahli. Di sini bisa kita ketahui teman-teman setelah saya jabarkan tentang KUHD tadi bahwa pertanggungan dan perasuransian itu sangat berkaitan. Menurut Subukti, pertanggungan adalah perjanjian di mana seseorang dengan menerima premi berjanji mengganti kerugian akibat peristiwa yang belum tentu terjadi, gitu. Sebenarnya di garis besarnya menekankan aspek perjanjian dan penggantian kerugian. Teman-teman pasti di sini sering mendengar tentang asuransi barang mewah gitu. Seperti misalnya mobil. Itu kan kita melakukan perjanjian antara nasabah dan asuransi. Dan pertanggungan itu akan ditanggung oleh asuransi seperti yang Subekti jelaskan tadi untuk peristiwa yang belum pasti gitu. Kita mengasuransikan barang mewah kita yang berupa mobil, belum pasti peristiwanya kecelakaan atau tergores dan lain-lain gitu. Dan menurut Abdul Qadir Muhammad, asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung di mana penanggung menerima premi dan wajib memberikan ganti rugi atas resiko yang tidak pasti. Menekankan unsur timbal balik dan resiko, kalau yang Abdul Qadir Muhammad jelaskan. Dan yang terakhir, menurut para ahli, Sri Rizky Hartono menjelaskan bahwa asuransi merupakan lembaga pengalihan dan pembagian resiko melalui pembayaran premi. Nanti premi akan dijelaskan oleh rekan saya untuk lebih pastinya lagi. Di sini Sri Rizky Hartono menjelaskan menekankan pada fungsi dan pengalihan resiko. Untuk ruang lingkup sendiri, ruang lingkup pertanggungan meliputi subjek hukum yaitu penanggung dan tertanggung. Objek pertanggungan itu ada jiwa, benda, tanggung jawab hukum dan resiko kerugian keuangan. Untuk resiko bersifat tidak pasti karena yang seperti kita ketahui ya teman-teman, kita mengasuransikan sesuatu untuk usaha, industri atau barang mewah yang kita punya untuk kejadian-kejadian yang belum pasti. Untuk premi adalah imbalan yang dibayarkan oleh tertanggung. Untuk ruang lingkup perasuransian sendiri, itu ada jenis usaha, asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi lainnya, pendidikan, barang mewah, dan lain-lain. Untuk lembaga atau perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, broker asuransi, agen asuransi. Pengawasannya itu tentu ya, kalau misalnya dia adalah lembaga asuransi yang tepat, pasti dia pengawasannya dilakukan oleh otoritas jasa keuangan OJK yang pasti melalui aspek hukum, perizinan, permodalan, dan perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa itu sendiri. Oke teman-teman, pada kesimpulan yang saya jelaskan tadi, pertanggungan adalah perjanjian pengalihan resiko antara penanggung dan tertanggung, sedangkan perasuransian mencakup keseluruhan sistem kegiatan usaha dan pengaturan industri asuransi secara nasional. Dari penjelasan pertanggungan dan juga perasuransian kita bisa tahu bahwa keduanya sangat berkaitan antara satu sama lain. Untuk lebih jelasnya ruang lingkup ini dan juga penjelasan yang lain akan dijelaskan kepada rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih sebelumnya.
kepada rekan-rekan adakah yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih kepada saudari Alsya yang telah menjabarkan materi tadi. Saya di sini memiliki pertanyaan, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan premi asuransi atau perjanjian pertanggungan itu dibatalkan? Oke, terima kasih banyak Saudari Monita atas pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Jangan sampai kita membayar asuransi tiap bulan, tiap tahun, tapi ketika peristiwanya terjadi itu tidak bisa diklaim. Untuk yang pertama, itu adalah tidak dibayarnya premi. Tidak dibayarnya premi ini maksudnya apa? Premi adalah kewajiban utama tertanggung gitu. Saya contohkan. Saya memiliki asuransi kendaraan dengan pembayaran premi setiap bulan. Tapi selama 3 bulan berturut-turut saya tidak membayar premi saat mobilnya mengalami kecelakaan atau tergores atau peristiwa lain yang merusak barang mewah berupa kendaraan saya, maka klaim asuransi ditolak karena polis sudah lapse atau tidak aktif, seperti itu. Jadi walaupun kita selama setahun sudah membayar premi, tetapi di tahun kedua selama 3 bulan berturut-turut tidak membayarkan premi tersebut, maka asuransi kita tidak bisa diklaim ya teman-teman. Terus yang kedua adalah keterangan palsu. Dalam asuransi berlaku asas itikat baik. Contohnya, kita asuransi jiwa, tetapi tidak ada pemberitahuan bahwa kita memiliki riwayat penyakit jantung. Jadi setelah meninggal pun, itu asuransi tidak bisa diklaim. Jadi ibaratnya, kita melakukan asuransi jiwa, tapi ternyata kita sudah mempunyai penyakit berat gitu. Terus, resiko terjadi sebelum perjanjian dibuat. Kita mengasuransikan rumah, seperti kayak kebakaran di LA kemarin, seluruh rumah terbakar. Itu mereka kaget karena mereka tidak mengasuransikan rumahnya. Ketika rumahnya terbakar dan baru mau diasuransikan, itu nggak bisa ya teman-teman, karena seharusnya asuransi itu diasuransikan sebelum peristiwa tersebut terjadi gitu. Terus yang berikutnya adalah tidak adanya kepentingan yang diasuransikan. Tertanggung harus memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang diasuransikan. Contohnya, saudari Monita mengasuransikan rumah milik tetangganya. Nah, itu kan tidak berhubungan ya. Terus yang berikutnya adalah adanya unsur kesenjangan. Asuransi tidak menanggung kerugian yang disebabkan dengan kesengajaan kesengajaan oleh tertanggung. Misalnya saya mengasuransikan pabrik saya, tapi saya dengan sengaja membakarnya. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman, karena nanti sebelum asuransi diklaim mereka ada penyelidikan juga tentunya. Terus yang terakhir adalah ketentuan pembatalan dalam polis. Nanti akan terkait polis nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Tapi saya akan memberikan contoh. Misalnya saudari Alisa membeli asuransi jiwa dalam masa free lock period atau misalnya 14 hari. Ya berubah pikiran dan membatalkan polis. Premi dikembalikan sesuai ketentuan pihak asuransi masing-masing gitu. Jadi kepada kesimpulan beberapa hal yang membatalkan klaim asuransi terkait itu adalah yang pertama prestasi, pelanggaran asas itikat baik, resiko sudah terjadi, tidak interest, kesengajaan, dan juga ketentuan pembatalan dalam polis gitu, saudari Monita. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jawabannya sudah sangat menjawab pertanyaan saya. Terima kasih saudari Alifa. Untuk saya sendiri, saya setuju dengan penjelasan teman saya sebelumnya, saudari Alifa, mengenai pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD. Karena pada dasarnya saya juga akan membahas hal yang sama sebagai dasar pemahaman tentang perjanjian asuransi. Sebelum saya menjelaskan tentang pertanyaan nomor 2, perkenalkan, saya Alisa Safa Irba dengan NPM 24 12 011 490. Di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi, apa itu premi, dan apa itu polis.
Sebagaimana dijelaskan pada KUHD pasal 246, asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung di mana tertanggung membayar premi dan sebagai imbalannya penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa tidak pasti atau evenement yang menimbulkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Untuk premi, dalam Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, premi asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan, berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib memperoleh manfaat. Jadi kesimpulan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut, premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi atau reasuransi, sesuai dengan perjanjian asuransi atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat untuk memperoleh manfaat atau perlindungan asuransi. Selanjutnya saya akan menjelaskan polis. Menurut pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, polis adalah akta tertulis yang menjadi bukti sah perjanjian asuransi antara penanggung, yaitu perusahaan asuransinya sendiri, dan tertanggung. Polis wajib memuat kesepakatan syarat khusus serta hak dan kewajiban para pihak atas objek yang diasuransikan, berfungsi sebagai alat bukti utama dalam hukum. Jadi, polis adalah akta tertulis yang menjadi bukti sah adanya perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung, yang memuat kesepakatan, syarat-syarat, serta hak dan kewajiban para pihak atas objek yang diasuransikan, dan berfungsi sebagai alat bukti utama jika terjadi sengketa. Itu yang saya bisa jelaskan tentang pengertian asuransi, premi, dan polis. Jika ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman. Baik, sebelumnya terima kasih Alisa atas penjelasannya, sangat dapat dimengerti. Namun, sebelumnya saya ingin menanyakan terkait premi. Dalam suatu perjanjian asuransi, tentu salah satu komponennya yaitu pembayaran premi, gitu kan, supaya perjanjian asuransi tersebut dapat menjadi sah dan dapat dijalankan seperti itu, gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apabila premi dalam suatu perjanjian itu tidak dibayarkan, apakah dapat menimbulkan suatu akibat, baik akibat hukum maupun akibat lainnya, gitu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Azahra atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi intinya dari pertanyaan Saudari Azahra, yaitu apa akibat hukum jika premi tidak dibayarkan oleh tertanggung. Seperti itu ya. Jadi kalau premi tidak dibayar, maka kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi bisa ditunda, bahkan tidak berlaku. Soalnya dalam asuransi itu prinsipnya timbal balik. Tertanggung wajib bayar premi terlebih dahulu, baru penanggung berkewajiban memberi perlindungan. Contohnya, Saudari Azahra punya asuransi kesehatan, tapi sudah menunggak premi beberapa bulan. Lalu tiba-tiba kamu mau klaim biaya rumah sakit. Perusahaan asuransi bisa menolak klaim tersebut karena kewajiban kamu, yaitu membayar premi, belum dipenuhi. Jadi perlindungannya bisa dianggap tidak aktif. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Saudari Azahra? Cukup, Alisa. Terima kasih. Baik, setelah penjelasan diskusi dari kedua rekan saya sebelumnya mengenai polis, premi, asuransi, dan juga yang lain-lain, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin diskusi kita selanjutnya, yaitu mengenai penanggung dan juga tertanggung. Sebelumnya yang izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra Elvina Fraya dengan NPM 241211505. Yang pertama mengenai penanggung. Penanggung merupakan pihak yang memperoleh premi dari tertanggung untuk mengganti rugi karena mendapat atau mengalami sesuatu atau peristiwa yang tidak diharapkan, atau seperti yang sudah disebutkan oleh Saudara Alisa tadi sebelumnya yang disebut sebagai evenement. Penanggung ini berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang perasuransian sebagai dasar penerimaan premi tersebut. Dasar ini merujuk pada apa saja macam ganti rugi yang diberikan oleh penanggung pada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan tertanggung. Macam ganti rugi yang dimaksud dalam konteks tersebut merujuk pada bentuk prestasi penanggungan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 246 KUHD, yaitu yang pertama, penggantian kerugian dalam asuransi, kerugian seperti asuransi kebakaran, pengangkutan, atau kendaraan bermotor. Selanjutnya yang kedua yaitu pembayaran sejumlah uang tertentu, atau santunan dalam asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang. Serta yang ketiga yaitu biaya-biaya yang timbul akibat suatu peristiwa yang dipertanggungkan sepanjang diperjanjikan dalam polis. Dengan demikian, dasar normatif tersebut mengacu pada klasifikasi asuransi kerugian dan asuransi jiwa sebagaimana dikenal dengan sistem hukum perasuransian Indonesia, di mana bentuk ganti rugi disesuaikan dengan jenis resiko yang diperjanjikan dalam polis. Nah, selanjutnya mengenai tertanggung. Tertanggung bukan untuk dibedakan dengan pemegang polis. Tertanggung adalah sosok atau benda yang dicantumkan dalam hal yang didaftarkan dalam perjanjian dengan penanggung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014. Dalam praktiknya, tertanggung dapat berupa orang atau kepentingan atas suatu benda yang memiliki hubungan hukum dan kepentingan yang sah atau insurable interest terhadap objek yang diasuransikan. Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan sebagaimana dikenal dalam hukum asuransi, di mana seseorang hanya dapat menjadi tertanggung apabila memiliki kepentingan atas objek pertanggungan pada saat perjanjian dibuat maupun pada saat terjadinya resiko. Dengan demikian, tertanggung adalah pihak yang secara langsung menerima manfaat perlindungan atas resiko yang diperjanjikan dalam polis, meskipun pembayaran premi dapat saja dilakukan oleh pemegang polis yang berbeda pihaknya. Nah, sekian penjelasan saya. Apakah dari saudara sekalian ada yang ingin menanyakan? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Azara Alvina Fraya atas penjelasannya. Izin bertanya, untuk yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada kedudukan pemegang polis dan pertanggungan dalam suatu perjanjian asuransi secara hukum selalu melekat pada subjek hukum yang sama? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih pertanyaannya keren ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pertanyaannya, menjawab pertanyaan dari Alifa. Oke, kita memakai permisalan saja ya, gitu. Misalnya, seorang ayah membeli asuransi jiwa untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, beliau merupakan pemegang polis sekaligus tertanggung. Namun, jika ia membeli asuransi jiwa untuk anaknya, maka ia menjadi pemegang polis, sementara anaknya menjadi tertanggung. Jadi, yang namanya pemegang polis dan tertanggung itu tidak selalu menjadi subjek yang sama. Bisa jadi, seperti dalam kasus yang saya jelaskan sebelumnya, ayahnya membelikan asuransi atau mengikatkan perjanjian asuransi itu untuk anaknya, seperti itu. Jadi tidak selalu menjadi pihak satu yang sama, seperti itu. Apakah cukup? Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Azara Alvina Fraya. Penjelasan dan jawabannya sangat edukatif dan membantu saya untuk memahami hal terkait. Oke, yang keempat itu jadi bentuk hukum dan usaha peransurasian. Nah, itu didasari pada pasal nomor 40 tahun 2014. Nah, bentuk hukum perusahaan peransurasian ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada koperasi, yang ketiga ada usaha bersama atau mutual. Untuk yang pertama PT, ciri-cirinya ada modal terbagi atas saham, tanggung jawab pemegang saham juga terbatas pada modal yang disetor, dan berorientasi pada profit. Contohnya itu, kalau misalkan di Gojek, itu ada namanya asuransi pasar polis. Lalu yang kedua itu ada koperasi. Koperasi ini dimiliki ciri-ciri seperti dimiliki oleh anggota. Lalu yang kedua berlandaskan atas asas keluargaan. Lalu yang ketiga, keuntungan dibagikan sebagai SHU atau sisa hasil usaha. Nah, dan yang terakhir itu usaha bersama atau mutual. Usaha bersama ini dimiliki oleh para pemegang polis. Contohnya seperti model mutual AJB Bumi Putra. Terus keuntungannya itu digunakan untuk kepentingan anggota atau pemegang polis. Lalu yang kedua ada jenis usaha peransurasian. Usaha peransurasian ini
dibagi menjadi 3, yaitu asuransi kerugian atau menanggung risiko kerugian atas harta benda atau tanggung jawab hukum. Lalu yang kedua ada asuransi jiwa, yaitu menanggung risiko hidup atau meninggalnya seseorang. Lalu yang terakhir ada reasuransi, yaitu pertanggungan ulang atas risiko perusahaan asuransi. Oke, sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Parisha. Di sini saya punya satu pertanyaan. Kan tadi disebutkan oleh Saudari bahwa perusahaan asuransi itu tidak boleh berbentuk CV ataupun firma. Nah, itu alasannya kenapa? Terima kasih. Terima kasih Alisa atas pertanyaannya. Mengapa perusahaan asuransi tidak boleh berbentuk CV atau firma? Karena perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dan menanggung risiko besar, sehingga harus berbadan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas dan sistem pengawasan yang jelas. Baik, sebagai pelengkap dari materi yang sudah dijabarkan oleh teman-teman saya tadi, di sini saya Monita Putri Zafira Sekarsari dengan NPM 2412011577 akan menjelaskan mengenai 3 teori, yaitu teori pengalihan risiko, ganti kerugian, dan santunan. Jadi teori yang pertama yaitu teori pengalihan risiko, di mana dengan kita membayar premi, maka artinya kita memindahkan beban finansial kita sebagai tertanggung kepada perusahaan asuransi atau penanggung dengan syarat pure risk, hanya jika terjadi kerugian. Tujuannya adalah memastikan ketenangan pikiran atau peace of mind, membayar biaya kecil untuk ketidakpastian yang lebih besar di kemudian hari. Jadi, kalau kita menabung sendiri, kita hanya bisa mengambil uang sebesar yang sudah kita masukkan. Tapi kalau asuransi, kita bisa mendapatkan uang jauh lebih besar daripada yang baru kita masukkan. Contoh, kita baru ikut asuransi selama 2 bulan dan baru bayar premi sebesar 2 juta. Tapi maka perusahaan asuransilah yang akan mengcover biaya tersebut. Jadi kita mengandalkan kapasitas finansial perusahaan asuransi yang jauh lebih besar dari saldo di rekening kita. Nah, lalu yang kedua yaitu dalam teori indemnity atau ganti kerugian, terkhusus pada harta benda, prinsipnya yaitu asuransi bukanlah tempat mencari keuntungan, di mana penanggung hanya akan mengganti sebesar kerugian yang terjadi dan kita tidak diperbolehkan mencari keuntungan. Tujuannya hanya untuk memastikan kondisi keuangan kita kembali seperti semula, bukan menjadi lebih kaya dari kondisi semula. Nah, lalu teori yang terakhir yaitu teori santunan. Khususnya pada asuransi jiwa atau sosial, karena nyawa tidak ada harganya, maka jumlah yang akan cair sesuai kesepakatan awal tanpa memperhatikan berapa biaya yang sebenarnya timbul agar ahli waris atau korban tidak perlu menghitung rincian kerugian secara rumit. Contohnya, jika uang pertanggungan yang diambil sebesar 1 miliar, walaupun kita baru membayar premi sebesar 100 juta, maka yang akan diterima ahli waris tetaplah senilai 1 miliar tersebut. Ibaratnya, asuransi ini seperti kita sedang membeli jasa keamanan. Entah terjadi sesuatu atau tidak, kita tetap membayar untuk jasa tersebut. Dalam kondisi genting seperti saat pandemi kemarin, maka perusahaan asuransi pun bisa mengasuransikan resiko tersebut ke perusahaan reasuransi. Karena biasanya saat dalam kondisi seperti itu, banyak para tertanggung yang mungkin meninggal karena keadaan pandemi seperti itu. Jadi perusahaan asuransi tidak ingin rugi juga, seperti itu. Mau nanya dong, jika seseorang mengasuransikan rumahnya di 2 perusahaan dengan nilai yang sama, ketika terjadi kebakaran dengan rumah tersebut, apakah orang tersebut bisa mendapatkan ganti rugi senilai 100 juta dari 2 perusahaan menjadi 200 juta? Baik, Saudara Putih, saya akan menjawab pertanyaan yang saudara berikan. Jadi jawabannya tidak bisa. Berdasarkan prinsip indemnity, Budi hanya boleh menerima total 100 juta posisi semula karena kedua perusahaan asuransi tersebut biasanya akan berbagi beban untuk membayar total 100 juta tersebut. Jika orang tersebut menerima lebih, itu dianggap pengayaan mendadak yang ilegal dalam asuransi kerugian. Seperti itu. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas diskusi pada hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.